Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kakang Bayu semuanya yang tetap setia di channel Taufik Opik. Kita barusan siram bawang merah. Ini daunnya terlihat melengkung itu. Nah, ini barusan selesai saya siram bawang merah kita ini. Nah, ini terlihat bekas siramannya. Bawang merah ini sekarang sudah 20 berapa ya, 24, 25 nya besok itu. Bawang merah ini lagi dalam proses numbuh. Ini tunasnya sangat subur, proses numbuh. Kemarin itu masih belum begitu tinggi, ini sudah mulai tambah tinggi lagi. Di usia seperti ini adalah fase perpindahan, mau pindah ke fase generatif. Jadi tanaman ini nantinya akan punya bentuk yang akan berubah, yang mana biasanya kalau 25 ke atas tanaman akan mulai menebal daunnya, makin kaku, dan nanti aktivitas di umbi mulai terlihat, dimulai dari popor yang mulai mekar, mecah-mecah, untuk nantinya akan membesar menjadi umbi. Di fase seperti ini kita juga harus menyesuaikan apa saja nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dalam tumbuh kembangnya di awal fase generatif ini. Di fase generatif ini yang pertama harus kita masukkan adalah pupuk-pupuk yang membantu proses itu. Unsur N tetap harus kita buat rendah selain memang cuacanya tidak menentu. Yang kedua, memang jumlah N tidak terlalu banyak dibutuhkan. Ini bisa kita tambahi pupuk nutrisi dengan fosfat tinggi serta kalium yang juga banyak. Selain untuk bantu tumbuh kembang di fase awal generatif, ini juga akan membantu tanaman lebih kuat dalam mengarungi fase ini, karena di fase generatif nanti pada akhirnya fokusnya di umbi, dan nanti ketahanan tanaman akan agak rentan, sehingga harus kita perkuat. Yang berikutnya, fungisida selain untuk pencegahan dan perawatan adanya serangan jamur, sangat cocok di fase-fase ini kita masukkan golongan triazol, karena dia nanti akan mampu membantu menghijaukan daun semakin pekat. Karena apa? Karena daunnya makin tebal dan makin kokoh. Nanti daunnya akan semakin pekat dan tebal, dan daunnya akan membesar. Salah satu cirinya itu tadi, daun akan membesar, kaku. Itu akan terjadi di fase seperti ini, generatif seperti ini. Jadi kalau di bawah usia 25 itu daunnya lemah, ya memang fasenya seperti itu. Cuma kita harus kontrol, jangan sampai daun yang seperti itu mudah tertembus oleh yang namanya hama maupun penyakit. Yang berikutnya yang tak kalah penting di fase-fase seperti ini adalah rentannya tanaman dari adanya serangan penyakit. Apalagi kalaupun cuaca tidak pas, nanti bisa malah tanaman kita menjadi rusak. Nanti yang jelas kita mesti akan masukkan pupuk gitu kan ya. Nah, bagaimana biar pupuk itu mudah terserap dan tidak membuat tanaman sakit? Kita harus pastikan pH-nya itu netral. Dengan pH netral itu nanti pupuk akan terserap, tanaman juga akan sehat karena dia dalam kondisi yang optimal. Makannya lahap lah. Bisa kita bayangkan kalau kita makan tidak lahap, makanan enak apapun itu tidak akan bisa masuk. Akhirnya tubuh kita akan lemah karena kekurangan
kekurangan nutrisi. Di saat seperti itulah hama akan masuk. Nah, itu pentingnya pH yang terjaga di angka netral. Bisa kita dengan pemberian kalsium, dolomit, kapur, bangunan, ataupun juga abu bisa juga. Itu mungkin bisa kita cari-cari di rumah ya, yang punya pawunan bisa diangkut di sawah. Itu juga sangat bagus untuk menaikkan pH ternyata. Nah, setelah pH-nya tertata, nah yang penting kalau menurut apa yang pernah saya lakukan dan itu lumayan efektif adalah sebelum kita melakukan pemupukan, selain pH-nya itu kita tata netral, yang tidak kalah penting adalah kita masukkan yang namanya agensi hayati, dekomposer, mungkin seperti E4 lah dan kawan-kawan, ataupun agensi hayati seperti trichoderma. Itu akan sangat membantu. Saya pernah mengalami tanaman macet dulu, tapi beberapa tahun yang lalu. Itu sebenarnya ya ngawut wae saja nembuh. Ujug-ujug pengen nyemprot wae lah. Tak semprot di komposter. Berat. Padahal itu dalam kondisi pucuk kuning macet, dipupuk malah ambles, daunnya terus turun yang ngelaras kuning itu. Saya kasih di komposter jebret. Jarak beberapa hari terus saya kasih Punska Plus kalau tidak salah waktu itu. Itu langsung deal seperti ini persis di umur 25 seperti ini. Ngotot. Pas waktu itu 25 saya masih ingat saya. Di umur 25 saya kasih pupuk susulan kedua pakai Punska Plus 1 karung gitu. Itu langsung deal. Tapi sebelumnya itu saya kasih di komposter. Nah, itu padahal sebelumnya pupuk susulan pertama, woi pupuk saya omong pupuk enak-enak cah. Apa pupuk NPK 16, wah KNO merah itu saya tabur. Saprodap, nah masih ingat saya, Saprodap KNO merah NPK 16 Pak Tani itu malah ambles ternyata. Wes pusing saya. Itu baru pertama kali saya nanam bawang merah, belum kenal ilmunya bawang merah itu. Sembuh ngawet roro di rumah ada dekomposer. Alah tak semprot itu maksudnya apa aku juga nggak paham. Tak semprot ngono wae. Ternyata kok mening. Nah, ya tak terus nih. Jadi sampai saat ini kalau saya mupuk, saya mesti kasih dekomposter dulu, jarak 2 hari 3 hari saya masukkan pupuk gitu. Tapi itu saya kira yo bener juga ya, bener. Dekomposter itu nanti akan merombak bahan-bahan organik yang ada di tanah kita dan akan nambahi mikroba yang ada di tanah, sehingga mikroba itu akan membantu proses pemecahan dan penyerapan nutrisi, karena nutrisi itu bakalan bisa dimakan oleh tanaman ketika tidak dipecah oleh mikroba. Karena kita tahu mikroba di tanah kita mungkin ya tidak terlalu banyak karena sudah cengkar tanahnya. Makanya penting sekali masukkan mikroba. Selain itu untuk mendominasi biar patogen jahat ataupun jamur-jamur jahat, mikroba yang jahat itu bisa tersaingi ataupun malah wedi lah, enak omong guys, wedi lah, karena mikroba baiknya dominan sehingga mikroba jahatnya akan tidak berani untuk menyerang ke tanaman. Semono wae penak ya omong. Wis sama mau geng-gengan ngono ya, genge ketika diparani para pendekar genge minggat ngalih. Geng-geng nakale mau preman nakale lah. Wis ngono kuwi. Mungkin iki logikaku wae. Cuma sangat saya rasakan manfaat adanya dekomposer itu. Pertama untuk membantu mecah nyaman nutrisi, yang kedua adalah untuk mendominasi mikroba baik yang ada di lahan kita, sehingga nanti akan paling tidak menjadi penjaga tanaman kita dari serangan patogen jahat. Katakan kita tahu salah satu contoh trichoderma itu adalah salah satu agensi hayati yang mampu melawan fusarium.
contoh seperti itu. Oke, itu dulu Kakak Bayu mungkin apa yang akan kita lakukan. Iya, nanti habis ini akan saya kasih dekomposer ini karena mau saya pupuk. Itu mungkin pengalaman yang pernah saya alami, mungkin bisa jadi manfaat, kalaupun itu bisa baik untuk tanaman kita. Kalaupun ya ala apa ku ya skip wae rasa dirungokne wong lantur iki. Oke, itu dulu Kakang Bayu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.